Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya kelompok 12 dari NIM 12S25057 dengan nama saya Dian Petrus Panjaitan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas diskusi kami dari kelompok 12, dan di sini saya akan mempresentasikan isu legal privasi dan etika dalam keamanan komputer. Yang pertama-tama saya akan menyampaikan kekayaan intelektual KI atau intellectual property right atau IPR dan perlindungan program atau data adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Secara umum, IPR berfokus pada perlindungan hak cipta dan paten dari produk kreativitas, sedangkan perlindungan program dan data lebih menekankan pada keamanan dan privasi informasi. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan dan akan menjabarkan tugas-tugas dari setiap mind map yang kami buat. Yang pertama itu ada hak cipta, yang dimana hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata termasuk program komputer. Dalam konteks software, hak cipta melindungi kode sumber dan kode objek sebagai karya tulis yang diciptakan oleh programmer. Perlindungan ini muncul secara otomatis saat kode dibuat, sehingga tidak perlu pendaftaran untuk mendapatkan hak tersebut. Meskipun pendaftaran dapat memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa. Hak cipta tidak melindungi ide atau konsep yang mendasari suatu program, melainkan hanya bentuk ekspresi dari ide tersebut, yaitu bagaimana kode itu ditulis. Karena itu, dua orang boleh saja membuat program dengan fungsi yang sama selama kode yang digunakan berbeda. Terus yang kedua, paten. Paten melindungi invensi atau penemuan yang bersifat teknis, termasuk metode kerja baru atau algoritma yang memiliki kontribusi teknis yang jelas dalam dunia komunitas. Dalam industri teknologi, paten dapat diberikan untuk proses ekspresi baru, metode kompresi data, teknik pengolahan sinyal, atau mekanisme kerja perangkat lunak yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, merek dagang, yang dimana merek dagang berfungsi melindungi identitas suatu produk atau layanan dalam bidang komputer. Perlindungan ini meliputi nama software, logo, aplikasi, ikon, simbol khusus, dan elemen visual lain yang mewakili produk tersebut. Merek dagang penting karena mencegah peniruan identitas oleh pihak lain yang ingin memanfaatkan reputasi atau popularitas suatu aplikasi. Tanpa perlindungan merek dagang, sebuah program yang memiliki nama terkenal dapat saja dipalsukan dengan nama atau logo yang mirip sehingga membingungkan pengguna. Yang keempat, rahasia dagang, yang dimana rahasia dagang melindungi informasi bernilai yang tidak diketahui publik dan dijaga secara aktif oleh pemiliknya. Dalam industri perangkat lunak, rahasia dagang sering digunakan untuk melindungi source kode yang tidak dipublikasikan, algoritma internal, dan desain sistem data bisnis atau konfigurasi server yang memberikan keunggulan kompetitif. Berbeda dengan paten yang mewajibkan publikasi invensi, rahasia dagang justru bergantung pada kerahasiaan. Yang kelima, perlindungan objek komputer, yang dimana perlindungan objek komputer mencakup keseluruhan elemen yang terdapat dalam sistem komputer, mulai dari perangkat lunak, data, hingga struktur basis data. Program komputer biasanya dilindungi oleh hak cipta, sementara invensi atau metode teknis yang digunakan dapat dilindungi oleh paten. Identitas aplikasi atau layanan yang terkait dengannya dilindungi oleh merek dagang, dan informasi penting yang tidak boleh diketahui publik dapat dilindungi oleh rahasia dagang. Dengan demikian, perlindungan objek komputer tidak hanya bergantung pada suatu IPR, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa mekanisme hukum yang bekerja bersama untuk melindungi karya, teknologi, identitas, dan informasi dalam dunia digital. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan aspek perlindungan keamanan komputer.
meliputi kerahasiaan atau confidentiality atau privasi. Untuk menjaga data dari akses tidak sah, integritas atau integrity, untuk memastikan data tidak diubah secara tidak sah, dan ketersediaan availability, untuk memastikan data dapat diakses saat dibutuhkan. Aspek lain yang penting adalah autentikasi atau authentication, untuk memverifikasi identitas pengguna, otoritas atau authorization, untuk mengontrol hak akses dan non-reproduction, untuk membuktikan keahlian tindakan atau informasi. Yang pertama, melindungi sistem komputasi atau kriminal. Baik Pak, sini saya akan menjelaskan cabang-cabangnya lagi Pak, yang dimana yang pertama itu melindungi sistem komputasi atau kriminal. Perlindungan terhadap sistem komputasi bertujuan untuk mencegah akses ilegal, perusakan, pencurian data, maupun gangguan operasi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Kejahatan seperti peretasan, malware, pencurian identitas, dan sabotase sistem dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi maupun individu, baik secara finansial maupun operasional. Dengan adanya perlindungan keamanan komputer yang baik, sistem dapat mendeteksi, mencegah, dan merespon serangan cyber secara efektif. Upaya ini mencakup penggunaan ekspresi, variabel, autentikasi, dan pemantauan aktivitas jaringan. Yang kedua, di sini ada melindungi kode dan data atau hak kekayaan intelektual, yang dimana kode, program, dan data yang dihasilkan oleh suatu sistem merupakan aset penting yang bernilai ekonomi dan tidak dapat dibiarkan digunakan tanpa izin. Hak kekayaan intelektual memberikan dasar perlindungan hukum terhadap karya tersebut, terutama melalui hak cipta, paten, rahasia dagang, dan merek dagang. Dengan adanya perlindungan IPR. Yang ketiga, melindungi hak programmer dan pemberian kerja. Perlindungan terhadap hak programmer dan pemberian kerja memastikan bahwa pencipta program mendapatkan penghargaan dan hak hukum atas karya mereka. Programmer memiliki hak moral dan ekonomi atau kode yang mereka buat, namun dalam konteks perusahaan, hak ekonomi tersebut dalam konteks perusahaan biasanya menjadi milik pemberi kerja sesuai perjanjian kerja. Undang-undang hak kekayaan intelektual dan kontrak kerja menjadi dasar untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas program tertentu. Perlindungan ini mencegah pihak lain mengklaim dan mengeksplorasi hasil kerja programmer tanpa izin, dan memastikan memberi kerja dapat mengolah aspek teknologi mereka secara sah dan aman. Yang kelima adalah melindungi data pribadi individu. Data pribadi merupakan informasi sensitif yang mengandung identitas seorang dan harus dijaga agar tidak salah digunakan. Perlindungan ini penting agar data seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi kesehatan, atau data finansial tidak disebarkan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, organisasi diwajibkan mengumpulkan dan mengolah data individu secara etnis dan aman. Yang keenam, melindungi pengguna program. Pengguna program perlu dilindungi agar mereka dapat menggunakan perangkat lunak dengan aman, nyaman, dan tanpa risiko kerugian. Perlindungan ini berkaitan dengan keamanan program, keandalan, serta kebijakan yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data. Penyediaan program harus memastikan bahwa perangkat lunak tidak mengandung malware,
tidak mencuri data dan tidak menimbulkan kerusakan pada perangkat penggunaan. Selain itu, penggunaan juga berhak mendapatkan informasi dan yang transparan mengenai risiko persyaratan, penggunaan, dan perlindungan privasi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang isu kejahatan komputer cyber meliputi berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, ransomware, dan phishing. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan masalah hukum bagi individu maupun organisasi besar. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan percabangan yang pertama, yang dimana aturan hukum yang melindungi informasi. Aturan hukum yang melindungi informasi dibuat untuk memastikan bahwa data, baik bersifat pribadi, komersial, maupun rahasia negara, tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Hukum ini mengatur bagaimana informasi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan sehingga hak privasi serta kepentingan pemilik informasi tetap terjaga. Regulasi tersebut juga menetapkan tanggung jawab organisasi atau individu dalam menjaga keamanan data. Jika terjadi pelanggaran, hukum memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku serta memberikan perlindungan kepada korban. Yang kedua, status dan undang-undang, di mana status dan undang-undang adalah landasan resmi menjadi dasar perlindungan informasi dalam suatu negara. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan cyber, hak kekayaan intelektual, serta aturan terkait tindak kejahatan komputer. Undang-undang ini menjelaskan apa saja tindakan yang dianggap pelanggaran, bagaimana prosedur penanganannya, serta hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Yang pertama, selain melindungi undang-undang juga memberikan pedoman bagi perusahaan dan institusi agar menjalankan praktik pengolahan data dengan benar. Yang ketiga, ada tantangan penuntutan atau prosecution, yang dimana penentuan terhadap pelanggaran informasi seringkali menghadapi banyak tantangan karena sifat kejahatan digital yang kompleks dan lintas batas. Pelaku dapat beroperasi dari negara lain, menyembunyikan identitasnya, atau menggunakan teknologi enkripsi yang sulit dilacak. Selain itu, pembuktian dalam kasus kejahatan cyber membutuhkan keahlian teknis dan bukti digital yang harus dijaga integritasnya. Yang keempat, yang dimana ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan. Yang dimana ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan informasi berasal dari berbagai bentuk serangan, baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Ancaman terhadap integritas berarti adanya upaya untuk mengubah, merusak, atau memanipulasi data sehingga tidak lagi akurat atau dapat dipercaya. Sementara itu, ancaman terhadap kerahasiaan muncul ketika informasi sensitif diakses tanpa izin, dicuri, atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Serangan seperti ini dapat dilakukan melalui peretasan malware, phishing, atau bahan kelalaian penggunaan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang isu privasi adalah kekhawatiran terkait akses dan penggunaan informasi pribadi tanpa izin yang mencangkup berbagai masalah seperti ancaman cyber, pengumpulan data berlebihan dari aplikasi dan media sosial, dan potensi kebocoran data. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang bertujuan untuk melindungi data pribadi sebagai hak asasi. Yang dimana yang pertama itu adalah ancaman terhadap privasi.
Ancaman terhadap privasi muncul ketika informasi pribadi seorang dapat diakses, dikumpulkan, atau digunakan tanpa persetujuan. Dalam era digital, ancaman ini semakin meningkat karena banyaknya data yang tersimpan di sistem komputer, aplikasi, dan layanan daring. Serangan cyber, pelacakan aktivitas pengguna, kebocoran database, dan penggunaan data secara berlebihan oleh perusahaan menjadi beberapa bentuk ancaman yang sering terjadi. Selain itu, privasi juga terancam oleh teknologi yang mampu memonitor perilaku individu seperti kamera cerdas atau aplikasi berbasis lokasi. Jika privasi seseorang dilanggar, dampaknya dapat berubah penyalahgunaan identitas, kehilangan kendali atas data pribadi maupun kerugian sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada kontrol perlindungan privasi. Kontrol perlindungan privasi adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola secara aman dan sesuai dengan hak pemiliknya. Penggunaan harus memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang boleh mengakses data, bagaimana data tersebut digunakan, dan sejauh mana informasi disimpan. Dalam penerapannya, kontrol privasi diwujudkan melalui ekspresi data, kebijakan izin akses, pengaturan privasi pada aplikasi, serta regulasi yang mengatur penggunaan informasi pribadi oleh perusahaan. Organisasi juga bertanggung jawab menyediakan sistem transparan sehingga individu dapat memahami risiko yang memilih tingkat perlindungan yang mereka inginkan. Yang ketiga, karakteristik informasi. Informasi menjadi sejumlah karakteristik yang menentukan bagaimana informasi tersebut diperlukan dan dilindungi. Salah satu karakteristiknya adalah nilai, di mana informasi tertentu dapat memiliki nilai ekonomi, strategi, atau personal yang tinggi sehingga membutuhkan perlindungan ekstra. Informasi juga memiliki karakteristik kerahasiaan, yakni sejauh mana akses tersebut harus dibatasi. Selain itu, informasi bisa dinamis karena dapat berubah, diperbarui, dan berpindah tempat dengan cepat dalam sistem digital. Karakteristik lain yang penting adalah integritas yang memiliki karakter penting. Yang lain adalah integritas, yaitu kemampuan informasi untuk tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika. Yang dimana isu etika ini adalah situasi standar moral ditantang oleh konflik moral muncul seperti penipuan, diskriminasi, plagiarisme, manipulasi data, dan pelanggaran privasi. Isu ini dapat terjadi berbagai bidang seperti bisnis, pelecehan tempat kerja, ataupun korupsi. Penelitian, pengabaian, consent, penyalahgunaan data, teknologi atau pengumpulan data tanpa izin, keamanan data, dan kehidupan sehari-hari atau pengguna media sosial yang tidak etis. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana perbedaan hukum atau visi etika. Hukum dan etika memiliki fungsi yang sama-sama mengatur perilaku manusia, namun keduanya berbeda dalam sifat dan penerapannya. Hukum adalah aturan moral yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat dengan sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Sebaliknya, etika merupakan pedoman moral yang tidak selalu tercatat dalam undang-undang, namun menjadi standar perilaku yang dinilai baik atau buruk oleh masyarakat atau profesi tertentu. Dalam dunia teknologi, suatu tindakan mungkin tidak melanggar hukum, tetapi tetap dianggap tidak etis. Misalnya, menjual data penggunaan tanpa izin. Sebaliknya, ada juga tindakan yang etis namun belum diatur secara hukum. Baik Pak, di sini yang kedua, ketika pelanggaran perangkat lunak.
gagal atau software failures. Kegagalan perangkat lunak menimbulkan pertanyaan etis karena dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna, organisasi, atau bahkan keselamatan publik. Kegagalan tidak selalu terjadi karena niat buruk, tetapi dapat disebabkan oleh kelalaian dalam proses pengujian, dokumentasi yang kurang memadai, atau keputusan bisnis yang mengabaikan keamanan. Ketika sebuah perangkat lunak rusak atau cacat, pengembangan memiliki tanggung jawab etis untuk memperbaikinya, menginformasikan pengguna, dan memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak membahayakan. Yang ketiga adalah social engineering, yang dimana social engineering ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mengelabui seseorang agar memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan. Serangan ini tidak menyerang teknologi secara langsung, tapi memanfaatkan kelemahan manusia sebagai titik masuk. Pelaku sering menggunakan taktik seperti penyamaran sebagai pihak terpercaya, menakuti-nakuti korban, atau menciptakan rasa urgensi. Walaupun bentuknya dapat terlihat sederhana, social engineering sering menjadi pintu awal bagi banyak serangan besar seperti pencurian identitas, pengambilan akun, atau akses tidak sah ke sistem perusahaan. Yang keempat adalah isu etika, yang dimana perkembangan teknologi digital menimbulkan berbagai isu etika baru yang harus diperhatikan. Isu tersebut mencangkup penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, pengawasan berlebihan oleh perusahaan atau pemerintah, kecanduan aplikasi, hingga bias dalam algoritma kecerdasan buatan. Banyak dari masalah ini tidak sepenuhnya diatur oleh hukum, sehingga keputusan etis menjadi sangat penting. Penyediaan teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial dari produk yang mereka buat, bukan hanya keuntungan bisnis. Selain itu, penggunaan juga memiliki tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi agar tidak merugikan orang lain. Yang kelima, pentingnya pendidikan dan misinformasi. Pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan teknologi keamanan modern, terutama karena banyak orang masih mudah terpengaruh oleh misinformasi. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai teknologi, penggunaan dapat tertipu oleh berita palsu, serangan phishing, atau praktik digital yang merugikan. Pendidikan keamanan cyber membantu individu mengenali ancaman dan bertindak dengan lebih hati-hati. Selain itu, literasi kita juga diperlukan agar masyarakat dapat memeriksa kebenaran informasi dan tidak berkontribusi pada penyebaran hoax. Yang keenam adalah kode etik, yang dimana kode etik ini adalah pedoman yang disusun oleh profesi tertentu untuk mengatur perilaku anggotanya dalam bidang teknologi dan perangkat lunak. Kode etik membantu menentukan standar moral bagi pengembangan, analisis, maupun administrator sistem. Pedoman ini bisa menemukan kejujuran, tanggung jawab, keamanan, dan perlindungan terhadap penggunaan. Dengan adanya kode etik, para profesional memiliki dasar moral untuk mengambil keputusan yang benar, terutama situasi yang tidak secara jelas diatur oleh hukum. Kode etik ini juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi teknologi dengan memastikan bahwa produk dan layanan dikembangkan dengan mempertimbangkan keselamatan kepentingan pengguna. Yang terakhir adalah kesimpulan keamanan, yang dimana keamanan dan sistem digital bukan hanya persoalan teknis, tapi juga mencakup aspek hukum, etika, dan perilaku manusia. Sistem dapat dilindungi dengan teknologi canggih, namun tetap akan rentan jika pengguna tidak memahami ancaman atau jika pembuatannya mengabaikan tanggung jawab etis.
Hukum memberikan batasan formal mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sementara etika membantu mengisi kekosongan di area yang belum diatur secara jelas. Kombinasi memahami pemahaman hukum, kesadaran etis, kedisiplinan penggunaan, serta penerapan standar keamanan yang tepat menjadi dasar penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan keandalan informasi di area digital. Baik Pak, di sini saya sudah menjelaskan semua. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.